Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya kuliah online. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema tentang life skill ya. Perlunya basic life skill, prinsip-prinsip dasar keterampilan hidup. Jadi di mata kuliah pendidikan keterampilan ini, terutama untuk mahasiswi saya di kuliah PIAUD, acuan mengenai tentang life skill ya, atau pendidikan kecakapan hidup. Perlu saya tegaskan kembali bahwa dunia pendidikan adalah tempat untuk mencetak orang-orang yang hebat, karena dari dunia pendidikan itu sendiri muncul minat dan bakat, yaitu yang sering dikenal dengan namanya, istilahnya adalah life skill, pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup itu sebenarnya setiap manusia memiliki potensi ya. Hanya saja kadang-kadang potensi itu belum muncul, belum tergali, maka pendidikan, terutama dalam satuan pendidikan yang paling awal ya, yaitu pendidikan usia dini, ini adalah tempat untuk pertama kali memunculkan supaya anak didik itu bakatnya bisa ditonjolkan, bisa dimunculkan ya. Ini penting ya. Maka dalam hal ini perlu adanya dorongan yang kuat dari pendidik ya, dari guru itu sendiri. Guru harus pintar mengarahkan supaya anak didiknya memiliki potensi yang tidak hanya dipendam saja, tetapi bisa dimunculkan, syukur-syukur bisa dimanfaatkan oleh orang lain ya, terutama untuk diri sendiri, untuk keluarga dan orang-orang terdekatnya ya. Ini adalah sebagaimana konsep di dalam Islam itu sendiri, khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baiknya manusia itu manusia yang memberikan kemanfaatan ya untuk orang lain ya. Apa manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain ya? Dimulai dari diri kita sendiri ya. Sesederhana mungkin yang kita miliki, sekecil mungkin yang kita miliki, itu akan berarti ketika ditularkan ya, ketika disampaikan kepada orang lain ya, walaupun sedikitnya. Dalam Islamnya tidak memandang sedikitnya ya, karena kalau besar tetapi tidak ada keikhlasan dan lain sebagainya, itu tidak ada artinya. Maka yang paling penting adalah kemanfaatannya untuk orang lain. Baik, life skill ini perlu dikembangkan sejak dini ya, dan ternyata life skill ini sudah diwacanakan ya, bukan diwacanakan, sudah dicetuskan di dalam undang-undang pendidikan ya, dalam sistem pendidikan nasional ya, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya, ini saya bacakan ya. Jadi isi undang-undangnya adalah pada bagian fungsi dan tujuan pendidikan ya. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Secara eksplisit memang undang-undang ini tidak menyebutkan tentang kecakapan ya, pendidikan kecakapan hidup atau life skill itu sendiri, kurang begitu mengerucut. Tetapi kalau melihat lulusan dari peserta didik yang telah dimasak oleh undang-undang ini, tentunya ini akan menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan hidup ya, memiliki bakat hidup, minat bakat yang luar biasa. Karena tadi disebutkan pendidikan dimaksudkan ya berfungsi untuk membentuk watak yang kreatif ya, yang cakap, berilmu ya, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis.
Ini sebenarnya acuan ya. Siapapun yang ingin berharap siswanya memiliki kreativitas ya. Buat apa? Apalagi di tengah-tengah zaman sekarang ini, kalau tidak memiliki kreativitas itu kurang begitu dipandang ya, kurang begitu dilihat ya, tidak begitu diperhatikan. Maka dalam satuan pendidikan tinggi, di perguruan tinggi itu ada yang namanya SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Itu penting untuk diberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa itu memiliki satu bentuk potensi yang tertuliskan secara legal ya, secara formal, dan itu sebagai fungsinya untuk menguatkan ijazah, menguatkan keahlian dirinya, bahwa dia memiliki kemampuan yang maksimal ya, meskipun di luar bidang pendidikannya, bidang kesarjanaannya. Misalkan Anda sebagai sarjana PIAUD ya, tapi memiliki bakat menyanyi, wah ini perlu dibuatkan SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Karena nanti menyanyi itu sangat dibutuhkan ya, untuk anak-anak didik PIAUD terutama, bagaimana menyanyi atau memiliki bakat menari misalkan ya, pernah menjadi nominasi penari terbaik di tingkat nasional. Wah, ini luar biasa. Ini perlu dicatatkan namanya dalam sebuah kertas yang formal ya, sehingga nanti bisa dilihat oleh instansi yang berkepentingan, sehingga kalau untuk minimal untuk mendaftar di instansi manapun itu akan dilihat, wah ini memiliki kelebihan yang bagus ya, dari segi menari atau segi menyanyi dan sebagainya, apapun itu ya, itu apapun. Ini berangkat dari life skill, berangkatnya dari adalah penguatan dasarnya adalah undang-undang itu tadi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya, pada pasal 3 ya, fungsi dan tujuan. Kemudian secara eksplisit lagi, ternyata pendidikan kecakapan hidup itu juga dijelaskan secara ceplos ya, secara gamblang pada ayat 2 pasal 26 ayat 3 itu. Silakan nanti bisa dicek ya. Saya sambil melihat sambil membaca. Sini sebutkan bahwa pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup. Nah, ternyata pendidikan kecakapan hidup itu bisa diambil dari selain pendidikan formal. Ya, artinya di kajian-kajian di luar sekolah ya, memiliki bakat, keterampilan yang dibentuk oleh pihak swasta misalkan ya. Tadi ya ada asosiasi atau semacam tim ya, asosiasi penari ya, penari di kabupaten, setingkat kabupaten. Ini membentuk sebuah ikatan ya, sebuah majelis atau sebuah lembaga menari misalkan ya. Ternyata ini kan bukan formal ya. Ternyata dari situ dia belajar dari situ, dia memiliki bakat yang luar biasa. Ini pendidikan kecakapan hidup. Bisa dikatakan juga pendidikan kecakapan hidup itu ya pendidikan yang otodidak ya, belajar dengan sendirinya. Apalagi sekarang ini sumbernya begitu mudah kita dapatkan ya, melalui internet, di Google, YouTube dan sebagainya. Mau jadi apa kita ya, sepertinya tanpa guru itu sudah bisa ya dicari ya. Walaupun dalam konteks Islam itu ya kalau tidak ada gurunya itu ya bahaya juga ya. Tapi dalam konteks ya, dalam konteks pendidikan kecakapan, pendidikan life skill ya, membentuk jati diri kita, minat bakat kita itu bisa muncul, itu sumbernya sangat beragam ya, banyak sekali ya. Kita mudah mendapatkan akan hal itu. Pendidikan keterampilan apapun, keterampilan seni, menari, membuat anyaman dan sebagainya, itu kita mudah sekali melihat di internet, melalui YouTube dan sebagainya. Ya itu sebagai sarana ya, memang sebagai sarana untuk kita mendapatkan sebuah bakat ya. Tapi tetap biasanya ada mentor ya, ada mentor yang benar-benar selalu membimbing si peserta didik itu sendiri. Nah ini ya pendidikan
kecakapan hidup ya. Oke. Selanjutnya, pendidikan kecakapan hidup itu ya juga disebutkan di dalam pasal 26 ayat 3. Pasal 26 ayat 3 itu menyebutkan, ya saya bacakan ya. Nanti bisa dicek sendiri. Pendidikan kecakapan hidup atau life skill adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, satu ya. Kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri. Ini ada 4 kunci yang perlu diperhatikan oleh pendidik ketika memberikan pengajaran life skill kepada peserta didik. Yang pertama, harus mengedepankan kecakapan personal. Anda harus cerdas, kreatif, melihat karakter atau kemampuan masing-masing individu dari peserta didik Anda. Kecakapannya itu pasti berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ya, guru harus memahami semuanya. Karakternya si A, dia cerdas, ya, tetapi agak sedikit malas misalkan. Karakternya si B, dia bodoh tapi kalau ada kegiatan selalu hadir, selalu ikut ya. Karakternya si B ini pendiam, pemalu ya. Tapi sebenarnya mau. Ya, ini karakter yang semacam ini perlu kita pahami satu persatu ya, dalam rangka untuk mencari nanti dari semua karakter itu nanti ada bakat dan life skillnya sendiri-sendiri. Yang pendiam tadi misalkan ya, ternyata dia pintar dari segi matematika. Wah, ini perlu dididik supaya dia paling tidak ikut lomba olimpiade matematika ya. Ini kalau dalam konteks pendidikan setingkat SMP ya, SMP, SD, SMP atau SMA. Kalau dalam lingkup pendidikan anak usia dini itu ya misalkan ya, dia pendiam tapi hafalan ayat Al-Qur'annya cukup kuat. Ini bisa dididik supaya bisa paling tidak ikut lomba hafid ya, lomba hafid tingkat nasional ya, bisa masuk di televisi ya, ini bagus ya, bagus. Jadi semua guru itu harus melihat kecakapan individu yang berbeda-beda itu. Nah, dari kecakapan yang berbeda-beda itu nanti akan muncul life skill yang beda-beda pula. Nah, jadi life skill itu tidak bisa disamakan, semuanya disamaratakan itu tidak bisa. Nah, itu malah pembunuhan karakter namanya ya. Kalau guru melakukan hal itu namanya pembunuhan karakter. Yang tidak mampu dimampu-mampukan, yang mampu tidak dimampu-mampukan. Nah, kebalikannya ini tidak boleh ya. Jadi kecakapan personalnya ya. Kecakapan sosial tadi ya, pendiam berarti kan tidak punya kecakapan sosial ya. Ada karakternya cakap sosial, selalu bergaul dengan teman-teman sebayanya ya, pintar ngobrol dan lain sebagainya. Tapi di pendidikannya atau di tugas-tugasnya kurang maksimal. Nah, ini kan perlu dididik kecakapan sosialnya supaya matang ya. Ya, kalau bisa sih semuanya 4 ini harus ada ya, harus ada. Tapi kalau tidak mampu, nah ini bagaimana ya? Paling tidak ada satu bidang kecakapan yang kemudian dari satu kecakapan itu bisa dimunculkan life skillnya. Ya, syukur-syukur bisa semuanya ya. Kecakapan personal, kecakapan sosialnya itu. Ya, kemudian intelektual, cerdas. Ya, intelektualnya ya, kecakapan intelektual ya. Ya tadi ya, hafalan oke ya. Pintar menyanyi ya, pintar apa ya, cerdas pokoknya otaknya. Ini perlu diberdayakan. Ya, paling tidak mengikuti olimpiade apalah ya. Kemudian kecakapan vokasional lah, ini yang paling penting itu kan vokasi ya, untuk pendidikan tambahan yang sifatnya untuk membentuk supaya dia itu memiliki bekerja ya, bisa bekerja, pandai bekerja ya. Ini pendidikan vokasional langsung menuju kepada target kehidupannya ya, target sebagai manusia untuk mencari lapangan kerja. Sebenarnya istilah pendidikan vokasi itu kan ya istilah yang digunakan oleh pendidikan tinggi ya. Ada pilihan kuliah
pada pilihan di perguruan tinggi. Vokasi itu pendidikan yang mengajarkan keterampilan khusus, biasanya afiliasinya pada bentuk pekerjaan, untuk pekerjaan, sehingga melakukan pendidikan vokasi, pendidikan yang sudah mengerucut kepada satu bidang pekerjaan tertentu ya. Contohnya misalkan guru ya, guru berarti dididik supaya melakukan pendidikan vokasi, lebih mengerucut pada hal-hal yang sifatnya praktis ya, tentang keguruan. Kalau anak-anak yang di SMK misalkan ya, langsung diarahkan kuliah di D3 yang bagian-bagian tentang teknik mesin atau teknik jahit dan lain sebagainya. Ini adalah pendidikan vokasi ya. Biasanya lebih diterapkan pada pendidikan tinggi ya. Kalau pendidikan anak usia dini ya, itu paling tidak mengajarkan kepada anak didiknya, mengajarkan wawasan, mengajarkan pandangan bahwa sekolah nanti tujuan utamanya adalah tetap menuntut ilmu, tetapi ada beberapa poin-poin tertentu yang nantinya sifatnya arahnya pada bentuk sebuah pekerjaan ya, karena akan mengerucut pada sebuah vokasional tadi itu sendiri. Baik, itu ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada yang mau bertanya, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.